Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan mata kuliah kita kali ini yang sifatnya asinkronus untuk pekan ini karena ada konferensi di Fakultas Psikologi UHAMKA. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Mungkin ada beberapa video yang mungkin bisa saya share. Tapi video itu saling berkaitan ya. Jadi antara video ini dengan video sebelumnya itu juga saling berkaitan. Jadi saya mohon untuk melihat dua video yang akan saya share nanti ketika pembelajaran offline nanti bisa ditanyakan lagi. Tapi yang jelas ini video ini saya rasa cukup untuk bisa menjelaskan tentang metode. Metode itu terbagi menjadi kalau di kita ya. Terbagi menjadi desain penelitian, yaitu partisipan, habis itu alat ukur, dan analisa data. Biasanya sih tidak jauh dari 4 bagian itu. Bisa jadi nambah, bisa jadi tidak kurang sih, nambah terus. Maksudnya nambah. Itu dalam artian bukan hanya 4 bagian aja, boleh jadi ada bagian-bagian yang lain yang akan diminta oleh artikel-artikel yang akan diterbitkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya cuma membahas tentang teknik sampling ya. Teknik sampling habis itu nanti saya contohkan dari berbagai macam tugas yang sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Saya melihatin aja gitu ya. Tidak diminta, nggak bisa diminta filenya, teman saya memperlihatkan aja kakak kelas saya sudah menyelesaikan beberapa tugas yang sudah saya berikan pada tahun lalu. Nah, penjelasan ini tentang yang dahulu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang teknik samplingnya dulu, gitu ya. Oke, di sini sudah saya lihat juga di sini sudah saya perlihatkan slide-nya. Nah, ini sudah saya bagikan juga oleh kalian berkaitan dengan penelitian populasi. Oke, penelitian populasi itu apa sih Pak Faru? Penelitian populasi itu adalah penelitian yang dilakukan untuk semua elemen yang ada di wilayah penelitian kita. Akhirnya penelitian ini jadi jumlahnya tertentu atau juga terbatas gitu ya. Bila subjek penelitian dia tidak terlalu banyak yang bisa diteliti. Tapi juga ada populasi yang sangat banyak gitu ya. Akhirnya hampir tidak mungkin kita teliti, hampir tidak mungkin kita teliti. Oleh karena itu kita butuh yang namanya sampel, gitu ya. Kita butuh yang namanya sampel. Jadi syarat penelitian sampling itu adalah yang pertama itu adalah populasi itu harus homogen. Jadi populasi itu homogen, jadi jangan campur tuh populasinya. Jadi kamu kalau menentukan populasi itu jangan campur dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda. Dia harus karakteristiknya yang sama. Kenapa? Karena penelitian sampel ini yang menggunakan sampling dalam populasi itu adalah karena kita bisa mengambil sedikit dari populasi tersebut lebih efisien dan lebih cepat gitu ya, lebih teliti juga, tidak terlewat, lebih mudah, tidak merepotkan. Kalau kita ambil semuanya itu jadi sangat merepotkan. Misalnya di populasi itu ada sekitar misalnya 100.000 ya, nggak mungkin kita ngambil data 100.000 tersebut. Jadi kita mengambil sampel dari 100.000 tersebut. Jadi tidak terlalu merepotkan ya. Merepotkan ini dalam arti bukan kamu santai-santai ya, tapi penelitian ini yang menggunakan sampel ini adalah kamu tidak mengambil semua data di populasi tersebut gitu ya. Dapat juga menanggulangi kerugian kalau seandainya kamu lagi nyebarin sampel ternyata ada prosedur yang kamu lewatkan atau ada kesalahan dalam penelitian tersebut bisa kamu ulang kembali. Mengurangi bias data yang besar karena data kita tidak terlalu banyak. Karena kalau saya populasi kita ambil sangatlah teramat banyak. Gitu ya. Kalau kita mengambil sampel dalam sebuah populasi, yang penting seluruh variabel dari populasi tercakup di dalamnya, gitu ya. Tercakup di dalamnya. Jumlahnya relatif ya, jumlahnya relatif ya. Tidak ada teoretik yang sangat saklek mengatakan itu, tapi jumlahnya sangat relatif ya. Tidak ada patokan berapa persen gitu ya. Dari video sebelumnya nanti ada beberapa persennya gitu ya. Ada aturan-aturan berapa persen dari populasi tersebut ada, tapi tidak menjadi patokan utama. Misalnya, mau meneliti siswa SMU di Jakarta, pengambilan sampelnya harus siswa SMU di pusat, di pinggiran, pagi, sore, gitu ya, kelas 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Pokoknya semua ada di situ gitu ya. Jadi populasi siswa SMU itu kamu ambil kelas 1, kelas 2, kelas 3, mau SMU di pinggiran kayak, mau SMU di pusat kayak, mau SMU di apa
di apa di yang ada SMU-nya hanya kelas pagi doang atau ada SMU yang kelas sore doang kita ambil semuanya. Jadi populasi itu sangat amatlah banyak dan kita bisa meng- mengkecilkan jumlah jumlah partisipannya dengan sampel, gitu ya. Tetapi tidak ada patokan yang harus berapa persennya, gitu ya. Nah, dalam teknik sampling itu terbagi menjadi dua. Ada yang probability sampling, ada yang namanya non-probability sampling. Probability sampling itu adalah sampel diambil dengan menggunakan randomisasi. Nah ingat, kalau ada random berarti kita punya sampling frame. Sampling frame itu adalah data populasi. Kalau kamu nggak punya sampling frame, kamu tidak akan bisa random. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kamu tidak akan bisa saya random, tidak akan bisa di random jika tidak memiliki sampling frame. Sampling frame itu adalah data populasi. Dari data populasi kita bisa random. Tetapi kalau nggak punya data populasi ya kita mungkin akhirnya akan non-probability sampling, gitu ya. Tidak diambil secara random, ya. Dan karena tidak diambil secara random, maka tidak semua individu memiliki kesempatan untuk sama untuk dipilih menjadi partisipan penelitian. Nah, random sampling itu, nah ini yang bagian dari probability sampling, gitu ya. Yang pertama itu simple random sampling. Orang sering menyebutnya simple random sampling. Saya tambahkan sedikit ya. Simple random sampling ini adalah ya datanya itu ada sampling frame-nya diacak gitu ya, diambil secara acak gitu ya. Diambil secara acak dengan cara apa? Boleh pakai undian, boleh pakai ordinal, atau boleh pakai randomisasi dari tabel acak gitu ya. Ya. Jumlahnya berapa Pak Faro ya? Nanti kalau di presentasi sebelumnya itu ada tuh penentuan jumlahnya, tapi itu tidak menjadi patokan utama. Tapi yang jelas, bagaimana cara kamu ngambil? Apakah kamu ngambilnya uh, randomnya? Ingat ya, random itu bukan, kalau bahasa kita kan acak ya. Kalau acak kalau kita asal-asalan enggak, malah kata-kata random itu sangatlah sistematis. Sistematis itu dalam arti bahwa random yang kita lakukan itu berdasarkan pada data populasi. Saya contoh, di UMP ini ada 1.312 orang. 1.312 mahasiswa. Begitu kami mengambil, harus mengambil sampel dari 1.300 ini gitu ya. 1.300 ini. 1.300 ini. Gimana caranya Pak Faro? Kalau saya pakai simple random sampling. Oh berarti sampling frame-nya kamu punya kan? Habis itu ya kalau kamu pakai undian, undian aja gitu, berarti kamu harus mengumpulkan semua data itu. Biasanya kalau undian dikocok ya, misalnya dari mahasiswa yang pertama sampai mahasiswa yang 1.300-an itu dibuat lintingan-lintingan, dan akhirnya yang keluar dari lintingan itu berapa, misalnya kamu targetkan misalnya cuma apa ya, kalau perhitungan dari statistiknya kayaknya 300-an gitu, ya udah berarti diundi dikocok sampai 300 kocokan sampai 300 300 partisipan. Nah, lintingan kecil yang dibuka gitu ya. Ketika dibuka, oh ternyata namanya Ahmad, berarti Ahmad yang diberikan. Ahmad yang diberikan. Jadi sangatlah sistematis nih random gitu. Jadi nggak asal-asalan aja. Tidak asal-asal. Contoh, Jaya, setiap air yang keluar 1.000 liter diambil sampelnya untuk diteliti. Dengan asumsi setiap 1.000 liter kualitas airnya itu simple random sampling. Jadi sampling frame dulu datanya, data populasi, itu dibuat caranya gimana agar kita bisa pakai undian. Ketika undian itu kita lakukan, maka kita sebagai simple random sampling. Apakah semua penelitian itu akan sama? Apakah semua populasi itu memiliki kesempatan sama untuk menjadi partisipan penelitian kita? Iya, karena kita pakai random. Kita pakai random. Kalau kita pakai random, semua partisipan di populasi itu memiliki kesempatan sama menjadi sampel penelitian kita. Ya. Selanjutnya itu adalah nah ini tadi probability sampling ya, maaf ini. Nah, probability sampling itu juga masih biasa. Jadi, tidak masalah persepsi.
Jadi ada yang kedua tuh simple random sampling tadi ya. Itu ada namanya stratified. Stratified itu ingat strata. Strata. Dibagi dulu per stratanya, lalu masing-masing strata diambil secara random, gitu ya. Secara random. Contoh anak SD kelas 1 sampai kelas 6. Kan strata ya, ada tingkatan 1 sampai 6. Habis itu di masing-masing kelas itu diambil secara random. Berarti Pak Carlos saya harus punya data populasi. Iya lah, ya data populasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap kelas itu, setiap tingkatan kelasnya itu diambil berapa gitu ya. Jadi memang harus rata, gitu. Memang harus rata, stratified, stratified random sampling. Ada namanya cluster random sampling. Dari unit yang paling besar dibikin jadi lebih kecil secara random. Saya contoh, dari 3 kecamatan yang dipilih satu, lalu kecamatan tersebut dari sekian kelurahan dipilih satu kelurahan. Di setiap kelurahan dari sekian RW dipilih satu sampai yang terkecilnya gitu ya. Jadi cluster namanya juga cluster ya. Cluster itu tidak ada tingkatannya. Jadi benar-benar sampai misalnya contoh di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu ya. Itu kan mereka itu kayak cluster gitu ya. Nah, setiap cluster-cluster itu diambil secara random. Diambil secara random. Itu namanya cluster random sampling. Ada yang terakhir itu ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada master random sampling, ada juga systematic random sampling. Diurutkan lalu ditentukan awal dan jaraknya, misalnya kelipatan 3. Misalnya kamu punya sampling frame. Sampling frame itu kamu misalnya ada mahasiswa angka itu 1.300-an, fakultas psikologi itu 1.300-an misalnya ya. Habis itu urutan setiap kelipatan 3 itu kamu ambil. Misalnya yang pertama itu adalah Ahmad, yang kedua Ali, yang ketiga apa namanya Muhammad gitu ya. Yang diambil Muhammad gitu ya. Setiap kelipatan 3 Muhammad. Begitu 4 itu Aisyah, 5 itu Fatimah, 6 itu Humairah, berarti Ahmad sama Humairah yang diambil. Jadi kelipatan 3, 6, 9 gitu ya. Itu namanya sistematik. Dan harus itu orangnya, jadi kamu nggak boleh ada intervensi. Misalnya kelipatan 3 ya kelipatan 3 aja. Dan dari data populasi yang kamu punya gitu ya. Data populasi yang kamu punya. Ingat ya, jadi kalau kamu random, kamu punya data populasi. Tapi kalau kamu nggak punya data populasi, ya udah pakai non random aja. Itu aja. Pakai non random aja. Ada yang pertama non random itu berarti kita nggak punya sampling frame. Akhirnya kita nggak bisa random gitu. Kalau kamu random, berarti kamu harus punya sampling frame. Akhirnya kita nggak bisa random karena kita nggak punya sampling frame. Kita nggak punya data populasi. Data populasi itu apa yang nama partisipan di populasi tersebut kita nggak punya ya udah pakai non probability sampling. Gitu ya. Yang pertama itu pakai kuota. Kuota itu adalah telah ditentukan jumlah subjek yang ciri-ciri tertentu agar kita akan merata sampelnya berdasarkan agama dan sebagainya. Contoh, hanya punya uang 1 juta, sampelnya itu setiap per sampelnya itu dikasih 10.000. Nah, akhirnya ditetapkanlah sampelnya itu 100 orang. Nah itu ada kayak gitu. Namanya kuota sampling. Kuota sampling. Kalau udah kita mau 100 dari setiap populasi, ya udah partisipan saya 100 ya, berarti kamu kuota sampling itu. Kenapa kuota? Karena kamu harus menunjukkan jumlah sampelnya berapa yang diambil. Kalau udah 100 ya udah sampel itu akan diambil. Namanya kuota sampling. Yang kedua itu adalah purposive sampling. Nah, sering digunakan oleh mahasiswa. Purposive sampling itu adalah telah menentukan jenis subjek berdasarkan asumsi tentang karakteristik kelompok tertentu. Ingat ya, karakteristiknya khusus ya, bukan umumnya. Karakteristiknya khusus ya. Sengaja ditentukan, tergantung jenis atau penelitiannya. Contoh, misalnya peneliti HIV/AIDS gitu ya. Tapi partisipan yang terkena HIV/AIDS itu adalah partisipan kita. Berarti kira-kira kamu nyari di mana ini? Di komunitas HIV/AIDS gitu ya. Yang terkena HIV/AIDS kamu datang. Jadi benar-benar karakteristiknya khusus banget Bapak. Iya, jadi kan khususnya itu. Jadi kekhususan itu sebenarnya sudah kita hitung sejak awal dan dia tidak sangat umum ya kan. Penderita HIV/AIDS itu tidak sangat umum ya. Gitu. Jangan kamu proposif itu adalah laki-laki atau perempuan itu bukan proposif namanya. Ya pilihannya ada dua lah, ya ke perempuan gitu ya. Jadi menentukan proposifnya itu adalah laki-laki dan perempuan. Itu tidak proposif. Gitu.
Ada juga banyak ahli mengatakan mahasiswa juga tidak proposil karena sangat banyak mahasiswa yang berkaitan dengan itu. Sangat banyak mahasiswa, karakteristik mahasiswanya. Boleh jadi kalau proposil itu adalah mahasiswa perantau, nah itu mulai sangat spesifik karakteristiknya. Gitu ya. Mahasiswa, misalnya mahasiswa itu adalah anak tunggal, gitu. Nah itu proposil tuh. Gitu ya. Jadi kalau mahasiswa doang tidak proposil. Banyak ahli yang mengatakan itu mahasiswa doang tidak proposil. Gitu. Dokter gitu, bahwa partisipan kamu dokter gitu, itu proposil karena apa spesifik karakteristiknya spesifik gitu ya. Jadi kalau kamu karakteristik spesifik, gunakanlah proposil sampling. Ini tergantung pada penelitian kamu ya. Biasanya penelitian-penelitian yang pakai proposil sampling itu konteksnya sangat kuat gitu ya. Konteksnya sangat kuat. Selanjutnya accidental sampling. Nah, accidental sampling ini yang paling sering digunakan oleh mahasiswa. Karena mengambil sampel pada saat kebetulan ada gitu ya. Pada saat kebetulan ada. Tapi sampel populasinya mungkin ya. Mungkin misalnya kamu mahasiswa begitu. Ternyata pas nongkrong gitu ya. Pas ketemu atau di acara seminar yang besar gitu ya. Ternyata yang hadir itu adalah semua mahasiswa yang kamu bisa berikan itu semuanya. Yang penting dia mahasiswa gitu. Yang penting dia mahasiswa. Tidak ada karakteristik khusus gitu. Yang penting dia mahasiswa. Tapi kok mungkin datanya? Ya mahasiswa semua yang mungkin gitu. Jadi berikan. Pas kamu lagi seminar ternyata partisipannya itu adalah mahasiswa semuanya, ternyata karakteristik kamu itu adalah mahasiswa umum aja, ada accidental sampling. Karakteristiknya tetap harus ditentukan ya, karakteristiknya tetap, tapi tidak seketat purposive sampling. Kalau purposive sampling itu karakteristiknya cukup ketat gitu ya. Kalau ini mungkin karakteristiknya tidak terlalu ketat, tapi data itu homogen dan data itu bisa diambil secara lebih mudah dengan accidental sampling. Biasanya mahasiswa pakai ini sih, kebanyakan ya, kebanyakan. Mungkin itu yang dari tentang sampling, mungkin kita langsung ke arah ke tugasnya ya. Tugasnya itu, ntar saya share screen dulu. Share screen ini tugasnya kita ya. Ini aja ya contoh tugas kata kelas aja. Coba ya. Nah ini kan disuruh pakai desain eksperimen ya. Desain penelitian, desain penelitian. Itu metode itu ada desain penelitian. Nah, ini dia menulisnya dengan singkat ya, singkatnya tidak terlalu bertele-tele. Dia menulisnya penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif non eksperimen dengan konteks lapangan. Yang kita kenal sebagai post facto field study. Ya, ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga tentang desain penelitian. Penelitian ini tidak ada manipulasi karena dia non eksperimen ya pada individu variabelnya dan beberapa berada dalam konteks kehidupan sehari-hari atau tidak di laboratorium. Jadi desain penelitian itu adalah desain kuantitatif non eksperimen atau kalau benar-benar kata yang di tempat itu adalah ex post facto field study, tidak ada manipulasi dan berada dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, masuk ke populasi atau sampel. Kalau bahasa kita itu partisipan ya, kalau bahasa kita partisipan ya. Dalamnya itu ngomongin tentang populasi dan sampel. Populasi dia ya, populasi dia ini penelitian ini adalah para karyawan yang termasuk dalam generasi milenial dengan rentang usia 20 sampai 40 tahun, tentang usia 20 sampai 40 dipilih berdasarkan pada teori Curtin dalam TOD 2014. Nah, si Curtin ini punya teori bahwa rentang ini yang pantas untuk diambil sebagai penelitian berdasarkan pada generasi milenial. Jadi berdasar ya populasi. Populasi ini homogen nggak homogen, kan? Adalah karyawan generasi milenial yang usianya 20 sampai 40 tahun. Nah, sampelnya gimana? Dia punya sampel sendiri. Sedangkan untuk sampel yang digunakan dalam penelitian termasuk dalam jenis penelitian non-probability sampling atau non-random sampling. Berarti dia nggak punya sampling frame, nggak punya. Dia nggak punya sampling populasi ini. Punya nggak data karyawan generasi milenial yang rentang usia 20-40 tahun? Nggak punya dia. Oh, berarti kalau nggak punya, ya udah. Kamu masuknya ke non-probability sampling karena kamu nggak punya sampling frame.
data populasi kamu nggak punya, data detailnya ya, bukan jumlahnya doang, tapi detailnya, namanya dan sebagainya kamu nggak punya, gitu ya. Nah, data populasi ini atau sampling frame ini kadang-kadang sulit didapatkan sih. Misalnya kamu tanya, misalnya kalau satu sekolah mungkin bisa, tapi kalau satu kecamatan, sekolah SMU di kecamatan itu, ya, kamu kayaknya agak sulit ya. Misalnya di sekolah itu punya 4 sekolah SMU gitu ya. Berarti empat-empatnya kamu harus dapetin data namanya, tempat tinggalnya, nomor teleponnya dan sebagainya gitu ya, agar mudah dihubungi dan dikasih kuesioner penelitian. Nah itu tuh sulit kadang-kadang dapetnya. Akhirnya rata-rata mereka pakai non-probability sampling karena tidak punya sampling. Gitu ya. Non-probability sampling atau teknik sampling yang tidak diambil secara acak, betul sih yang dia tulis itu. Sehingga tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, betul dia. Misalnya sesuai dengan yang sudah diajarkan. Jenis non-probability sampling dipilih adalah purposive sampling dengan target sebesar kurang lebih 350 responden yang merupakan karyawan dengan kategori generasi milenial yang bekerja di semua wilayah Jabodetabek. Nah, ini perlu perdebatan. Perlu perdebatan kenapa? Karena dia menggunakan target 350 responden. Kalau pada targetnya berarti kuota sampling dong ya, ya kan? Berarti kuota sampling ya. Tapi dia juga punya karakteristik khusus, adalah karyawan generasi milenial dan dia bekerja di wilayah Jabodetabek. Gitu ya. Kalau tadi generasi milenial, kenapa harus tanya gini kan? Kenapa harus karyawan generasi milenial? Kenapa gitu ya? Harus ada argumentasi juga nanti kenapa karyawan dan generasi milenial. Biasanya itu akan dijelaskan di latar belakang. Kenapa karyawan dan generasi milenial? Kenapa juga di wilayah Jabodetabek gitu? Jabodetabek, kenapa nggak wilayah yang lain? Itu juga harus punya argumentasi. Jadi di sampel ini memang harus punya penjelasan yang detail gitu ya, tentang kenapa karyawan, kenapa harus generasi milenial, kenapa di Jabodetabek, gitu loh, konteksnya seperti itu. Kalau memang punya target ya pakai kuota sampling, tapi kalau karakteristiknya sangat jelas ya pakai purposive sampling. Ya, jadi ini masih galau kalau saya lihat proposalnya masih galau. Mau targetnya yang dicapai atau mau karakteristik khususnya yang dicapai, ya silakan. Tapi karakteristik khususnya dicapai mungkin boleh jadi dia punya argumentasi khusus kenapa harus 350 gitu ya. Karena ada beberapa statistik yang biasanya kalau bisa sih sampel penelitian itu adalah minimal 100. Ada juga yang mengatakan seperti itu, gitu ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah ini sebenarnya semakin kamu bisa berargumentasi dalam sampelnya, maka semakin mudah orang untuk mencerna apa tujuan penelitian kamu, gitu ya. Jadi nggak hanya mengambil sampel itu dipilih berdasarkan karakteristiknya, dasar memilih karakteristik itu apa gitu ya. Jadi sangat amatlah jelas gitu ya. Jadi memang harus banyak penjelasan di sampel tersebut gitu ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan kenapa karyawan, kenapa generasi milenial, emang ada apa dengan generasi milenial? Kenapa ngambilnya di Jabodetabek? Kenapa gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa dijelaskan di sampel tersebut gitu ya. Akan jauh lebih baik gitu ya. Ya. Oke, nanti kalau seandainya ada pertanyaan berkaitan dengan partisipan yang isinya itu adalah populasi dan sampel. Ini harus saya sih, misalnya ini ya, ini sedikit, kalau saya benerin dulu ya, ini ya partisipan. Gitu ya. Selanjutnya itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur ini adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian tersebut. Tergantung berapa jumlah variabelnya, gitu ya. Tergantung berapa jumlah variabel. Di sini dia pakai 3 variabel ya, berarti 3 alat ukur. Yang pertama alat ukur itu adalah work performance. Dari mana dia dapatkan? Dari Kopman 2014. Ya, nanti kita cek ada nggak di Kopman 2014. Kedua, work
and Judgments. Ya, dia dari itu sebenarnya Indonesia. Nah, ini yang sudah diadaptasi nih namanya. Ini sudah diadaptasi. Ini aslinya, namanya aslinya ini, begitu diadaptasi oleh yang buat ini saya nggak tahu nih siapa yang buat. Begitu diadaptasi oleh Kristiana dan DKK dan kawan-kawan di 2018. Berarti dia menggunakan Indonesian version. Berarti sudah diterjemahkan, sudah diadaptasi alat tersebut. Jadi enak ya. Jadi enak. Jadi sudah kita langsung pakai aja. Kalau ini psychological well-being, the RIF, gitu, psychological skill, ya, Springer dan House dari 2006. Nah ini tiga ini harus punya dasar itunya ya, dasar alat ukurnya ya. Mana alat ukurnya gitu. Saya minta biasanya mereka itu memberikan kalau ini masih dalam tahapan bahasa Inggris, mereka berikan artikel. Contoh pas saya cek ternyata memang ada alat ukur itu. Ini saya coba cek di sini. Ini dia. Oke, ini. Nah, ini alat ukurnya gitu ya. Pas saya cek, ternyata dari dia yang buat, saya mendapatkan artikel ini. Artikel ini dengan judul Cost of Validity Work Performance Questionnaire. Work Performance Questionnaire. Begitu saya cari, apakah ada item-itemnya di sini? Dan ternyata ada itemnya, gitu ya. Jadi yang kamu harus kumpulkan ini nanti dikumpulkan juga, dilampirkan juga di tugas. Dilampirkan juga di tugasnya. Jadi tugasnya melampirkan ini. Jadi pas saya tanya apakah ada alat ukurnya, ada Pak. Ini alat ukurnya. Tapi masih bahasa Inggris Pak baru ya, kalau masih bahasa Inggris. Yang penting di artikel itu ada item-itemnya. Jelas item-itemnya, gitu ya. Ini yang harus kalian gitu loh. Nah, penjelasan tentang alat ukur juga ada video sebelumnya yang berkaitan dengan alat ukur. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kalau kita lihat di sini yang tentang ini ya, biasanya teknik analisa data mungkin kita pelajari setelah kita belajar tentang analisa data. Biasanya kita belajar tentang popularasi, regresi, mediasi, moderasi. Kita belajar tentang ini. Kalau kamu sudah belajar tentang ini, nanti kamu bisa menjelaskan di sini. Kalau yang tadi, yang si dia, tadi kan sudah dicek ya, sudah si yang tadi itu mahasiswa yang tadi, dia karena sudah belajar ya sudah ditentukan sama dia. Teknik analisa data menggunakan teknik mediasi, yaitu variable work adjustment yang menjadi mediator antara psychological well-being dengan work performance. Gitu ya. Work performance, gitu ya. Jadi ini dia udah belajar dulu nih analisa mediasinya. Sudah saya ajarkan, baru dia bisa memutuskan, oh saya kayaknya menggunakan analisa mediasi. Kalau ini hipotesis itu ya. Kalau mereka hipotesisnya di bawah, ya. Kalau kamu hipotesisnya di atas gitu ya, sebelum metode. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan video ini bisa membantu walaupun tidak terlampau jelas gitu ya, karena ini berkaitan dengan pembelajaran asinkronus, dan mudah-mudahan pekan depan juga kita akan memperdalam ini. Jika ada pertanyaan, ya saya persilakan untuk disiapkan pertanyaannya dan kita akan tanyakan itu di semester tadi pekan yang akan datang. Insya Allah pekan depan kita sudah offline. Kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, outline ini dengan baik gitu ya. Habis itu setelah outline ini kita selesaikan, kita akan beralih ke proposal ini. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.